Lah kamu tadi emang dari rumah sakit mana? KS RSKM. RSKM Terus? ini aja ngambil obat kan. Ibu kan tiap bulan kontrol, ngambil obat aja tadi pagi nganterin ke sana kontrol. Terus obatnya ngambilnya harusnya siang, cuma kan bisa ditinggal, jadi diambil pas lagi aja sekalian berangkat. Biasanya juga kalau nunggu obat, ya nggak tahu ya relatif lama. Di setiap rumah sakit itu nunggu obat relatif lama sih kalau menurutku. Ya kan. Makanya ditinggal deh daripada batal puasanya. Itu betul, teman-teman yang puasa jangan batal ya. Terus ya sebenarnya deket aja sih kalau dari rumah sakit Krakatau kesini kan. Kesini deket aja. Iya, deket. Aku pikir kamu di rumah sakit apa sih yang di Bona tuh? Bona Medica. Bukan. Hermina. Aku pikir kamu ke situ. Enggak Enggak lah ya. di RSKM. Tapi tadi dari Merak hujan nggak? Enggak, alhamdulillah hari ini nggak hujan. Iya, kita tuh sebenarnya tag tuh kemarin Kemarin cuma karena ya hujan kan gimana ya, udah malam juga kan waktu iya, kemarin hujannya awet banget. banget. Ada beberapa tempat banjir. Di sini banjir nggak? Pastinya enggak sih kalau banjir mah. Ini di sana tuh banjir enggak, cuma kalau tiap hujan tuh ini apa sih namanya, genangan air tuh ada, tapi bukan banjir. Ya bukan, kalau genangan air bukan banjir, genangan air doang. Ya, kayak apa ya namanya ya? Pokoknya bukan, kalau banjir kan biasanya udah semata kaki, seatas lagi. Ini baru genangan air aja. Tapi itu di jalan raya gitu nggak? Iya, di jalan raya. Jalan raya. Penyakit itu mah. Nah, kalau lebih deres, kalau deres lagi biasanya tuh sampah-sampahnya tuh ngikut. Ada sampah-sampahnya ngikut. Saya pernah jatuh gara-gara sampah tuh. Anjing, itu bisa di ladang premis nggak tuh? Jatuh gara-gara sampah. Itu fuck banget sih sebenarnya. Anjing banget sih. Tapi bentar, sorry, cut dikit. Ambil jam tangan. Kalau nggak pakai jam tangan, nggak pede bro. Memang sebebas dan sesantai itu podcastku ini bro. Terlalu santai ini. Terlalu santai. Opening nggak ada. Mau ambil jam tangan tinggal ambil. Minum tinggal minum. Tapi ini ngomong-ngomong Merak nih, kamu kan dulu pernah cerita nih ke aku nih. Merak itu Las Vegasnya Banten, anjay. Emang Las Vegas apa gitu? Aku pengen tahu coba. Aku ngambil perspektif waktu kecil lah. Boleh. Karena sekarang itu udah jarang di Merak jujur, karena di Merak itu bukan buat main lagi, tapi buat ya pulang aja, pulang tidur. Karena kuliah di Serang kan. Jadi kuliahnya di Serang. Kebanyakan aktivitas tuh ke Serang, Cilegon. Jadi Merak tuh cuma buat berangkat dan tidur aja. Nah, waktu masih kecil, waktu masih sering main di sana, Las Vegas apa? Kita tuh waktu SD ini pernah hampir ikut tawuran. Hampir ya, tapi hampir. Enggak pak, mohon maaf nih, SD loh cu. Maksudku SD tuh ikut tawuran tuh sesuatu yang rare, tapi lanjut dulu coba. Nah itu pokoknya waktu aku SD kan masih banyak teman-teman, aku kan bergaul sama teman-teman yang di atas gitu kan, ada yang SMP, SMA juga ada yang lebih tua. Sering banget buat ikut ajang mereka buat tawuran. Kita mau berantem sama sekolah ini nih gitu. Ya karena teman sekampung kan, mau ikut deh. Soalnya waktu kecil tuh teman-teman kampungnya seangkatan itu emang mainnya pada bareng. Jadi ngikut semua. Oke, terus nggak, aku tuh yang masih bingung kan, kan kamu berarti diajak dong. Maksudnya temanmu tuh dapat hidayah apa kok bisa ngajakin teman-temannya ikut perang? Kan di kepala aku tuh nggak mungkin tiba-tiba dia lagi bangun tidur pagi-pagi aku akan menyerang kampung sebelah. Nggak mungkin sih. Apa sih akarnya tuh apa kok bisa gitu? Biasanya orang-orang yang tawuran itu pada umumnya itu ada masalah dulu sebelumnya. Kalau misalkan antar sekolah, berarti ada masalah nih antar sekolah ini. Bisa dimulai, pertikaiannya bisa dimulai misalkan lagi main di luar, main bola, ada berantemnya, nggak terima, berantem. Ada juga yang sampai
si sekolah A, anak sekolah A punya pacarnya direbut sama anak sekolah B, bisa berantem. Nah, biasa kan kita kalau laki-laki kan paling malas berantem soal perempuan kan. Betul. Nah, ini disumput-sumputin, jadi nggak dibilang, wah itu anak sekolah yang itu tuh ngeselin banget gini. Apa disumput-sumputin apa? Diumpetin si permasalahannya, diada-adain, di hiperbola. Oh kenapa? Iya, gue kemarin gini. Ya makanya waktu sekolah kan kita kan masih solid-solidnya kan. Wah itu nggak terima. Wah masa teman gue digituin? Ayo kita serang. Racun juga sih. Gitu. Racun sih. Gitu. Racun. Tapi lebih seringnya ya gara-gara dari main bola. Oh kebanyakan dari main bola mungkin antar kampung atau antar sekolah. Iya. Selek terus habis itu nyambungnya ke antar kampung. Berantemnya di luar maksudnya. Berantemnya di luar. Anjing. Oh ya dan Las Vegas apa? Kayaknya tahun kemarin apa ya? Itu lagi marak-maraknya gangster tau nggak? Sampai sini nggak? Gangster. Kalau sampai ke Cilegon kota sih aku nggak nemu ya. Tapi segangster apa nih? Anjing gangster loh. aku lupa mas, lagi Ramadan atau enggak? Tapi malam-malam kampung aku diserang. Banyak orang lagi ronda. Untungnya yang ronda bukan bapak-bapak, yang anak-anak muda aja lagi main. Oh berarti dini hari kejadian? Dini hari sekitar jam 2 jam 3-an. Wey. Ya karena kejahatan mah dimulai jam segitu mas malam-malam. Aku mungkin agak kaget ya. Lanjut terus. Waktu itu teman-teman lagi nongkrong di pos kampung. Terus tiba-tiba ada iya pos kapling. Terus tiba-tiba ada orang yang nyerang. Sekumpulan gitu tuh. Dia bawa benar-benar senjata tajam. Apa celurit, parang? Pokoknya yang gede-gede, celurit, parang gede-gede. Anjing. Diserang, terus teman-teman kaget, mundur, terus dibalikin. Diserang balik. Kita tuh kayak ada botol di jalan kita ambil, kita lemparin, terus ada bambu panjang. Aduh. Lawannya pakai itu, yang seadanya aja, tapi untungnya nggak ada korban jiwa. Tapi ada yang sampai luka lecet, biru-biru, pukul-pukulan gitu nggak? Kayaknya kalau gitu mah ada deh. Soalnya waktu tahun kemarin itu tuh bukan marak sih, tapi kayak hampir tiap hari ada. Bukan tiap hari, kayak tiap minggu ada kayak minggu ini nanti hari Sabtu atau hari apa pengen main nih sama geng motor ini, geng motor gangster ini gitu. Pasti ada. Itu hitungannya marak dong. Marak sekali. Marak kan? Iya. Tapi alhamdulillah tahun ini udah nggak ada sih. Tahun ini kan mungkin masih jalan 2 bulan ya. Ini kan masih pertengahan Februari. Oh, tapi oke ngeri sih. Ngeri banget. Terus sepengalamanmu yang mungkin aku nggak tahu kamu pernah ikut tawuran atau enggak? Pernah enggak? Yang tadi, lanjutin nih yang waktu SD. Lanjut. Kan aku bilang tadi hampir kan. Hampir. Kenapa nggak jadi? Itunya. Aku lupa waktu itu ada latihan karate. Anjing, gak seru banget. Fuck. Jadi, aduh kayaknya nggak bisa ikut deh latihan karate aku. Tapi itu sebenarnya diajak karena ada mungkin dendam teman kamu ke sekolah lain misalnya atau ke kampung lain, terus kemudian ngajak kamu kan? Sebenarnya nggak ngajak sih. Tapi kayak pengen main aja biar ada teman. Kebetulan teman-temannya lagi pada pengen kayak gitu. Pengen tawuran. Iya. Wah nggak tahu nih. Wah ini terlalu aneh sih. Terus nggak di briefing juga kan? Nggak di briefing juga, orang tiba-tiba mau nyetopin losbak mas. Ngapain kita mau ngapain di jalan? Ini kan mau ini nyetopin losbak ke sini. Ngapain gini? Aku nggak tahu ya. Waktu itu pikiranku entah karena aku baru ingat entah karena mentalnya takut, entah karena nggak punya mental, entah karena emang ada latihan aja. Jadi akhirnya nggak deh nggak ikut gitu. Wah. Makanya hampir. Oke, dan ya itu pentingnya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang kurang lebih circle-nya buruk, mending kalian latihan karate deh. Latihan karate sih. Tapi yang paling penting tuh yang bisa ngejaga kita dari hal-hal negatif itu sekecil kita punya rasa takut. Sekecil kita punya rasa takut untuk terlibat mungkin ya. Mungkin. Oke. Iya. Kayak misalkan mau ikut tawuran tapi bukan takut berdarah tapi takut impact kesananya. Kayak misalkan ikut tawuran nih
takut mukulin anak orang terus darahan anak orang terus gimana terus masuk penjara, harus takut ke situnya. Kalau secara efek jangka panjang, kalau secara mental mah orang-orang Merak mah nggak usah ditanya kalau masalah mental. Respect. Jangan ditanya. Kalau misal ada orang Merak yang penakut terus ditanyain ke DNA-nya, DNA kemerakannya. Ini oke. Berarti dengan kamu state DNA Meraknya itu, berarti bisa dibilang kegiatan kekerasan itu sesuatu hal yang umum dong, paling tidak di lingkunganmu. Nggak bisa dibilang umum juga sih, tapi ada aja lah, kayak selalu tertarik. Loh mas, waktu kapan ya kita kan lagi ada acara stand up nih. Acara stand up berbayar, acara stand up gratis. Terus itu juga kita berbarengan dengan acara tinju di Merak. Yang lebih ramai acara tinju. Iya. Yang di Mall Sosoro. Iya. Atau kalau nggak salah waktu ini. Waktu Rekomik, final Rekomik. Aku kan jadi opener. Aku jadi MC tuh. Ya. Kebetulan saat itu lagi ada acara tinju sorenya. Aku nge-share di grup kepemudaan, bukan grup kepemudaan, ke grup kampung lah, teman-teman. Teman-teman yang pengen nonton kapan lagi ngeliat gua stand up atau bukan, karena jarang-jarang aku ngelucu di kampung tuh nggak pernah. Image-nya selalu bagus gitu kan. Selalu. Oh iya, kata ada beberapa abang-abang tuh yang bilang, oh iya ayo kita support gini. Aku tungguin, nggak ada yang datang nonton tinju. lebih tertarik sama hal-hal kekerasan daripada yang berbau guyon kan. Gitu. Kayaknya taraf hiburannya tuh agak beda ya, maksudnya hiburan kan kalau tinju tuh kekerasan ya, fisik memang tetap entertain. Stand up juga entertain, tapi kayaknya ini kurang adrenalin deh. Mungkin DNA-nya di adrenalin itu, cuy. Adrenalin. Anjing. Adrenalin, bener. Lah? Nih, aku waktu SMP tuh udah pernah jadi anak koin, Mas. Yang di kapal. Yang dilempar? Iya. Serius? Iya. Anak koin Ceritain. Yang lompat dari kapal itu loh. Loh, bukan. Setauku kalau anak koin itu dia yang di air, yang di laut. Nah, orang-orang yang di kapal tuh yang ngelemparin uang, kita ambil ke bawah. Ya, ada yang apa sih namanya? Ada yang pas kita di bawah dilemparin koin, ada juga yang nyawer dari atas pas kita mau lompat. Kamu yang mana? Nah, aku diajarin teman aku ini gini, apa sih namanya? Ini mulai aneh nih. Nggak. Aku diajarin teman aku gini. Jadi aku tuh kayak yang disawer dari atasnya. Jadi kayak ngumpulin duit dulu nih, ayo nanti kita lompat gitu kan ke penumpang. Yang lompat mah orang lain. Anjing gitu. Bersekongkol. Itu anjing. Tapi lompatnya itu ketinggian berapa meter, bro? Kurang tahu ya. Pokoknya dari kapal, tau nggak? Kalau kapal tuh biasanya ada ini kan yang halamannya ada pagar-pagarnya. Deck, ya. Biasanya dari situ. Berapa meternya kurang tahu sih. Tapi ada juga yang nekat lagi yang lompatnya dari atas cerobongnya. Ada juga. Apa sih namanya, ngedengar cerita dari teman-teman aja. Katanya ada yang dari situ, lompat dari atas cerobong. Anjing. Bener deh, kayaknya fix Mentalitasnya. Mentalitas yang ranah adrenalin. Benar. Kalau itu kayaknya kita bisa menyimpulkan dari cerita kawan kita nih, Merak tuh punya DNA adrenalin ya. DNA-nya kan adrenalin. Anjing. Tapi waktu Rekomik juga ada temanku yang nonton. Abang-abangan sahabat nonton. Abang-abanganku lah di kampung, dia nonton, dia support. Berapa orang? 1. Dia support banget ya. Support respect banget, lah ya. Respect banget. Itu dia nontonnya pas aku selesai baru langsung pulang dia. Buat nonton aku aja. Buat nonton kamu doang? Iya, dan dia bayar tiket. Respect. Respect, keren. Siapa namanya? Bang Muzai. Muzai. Bang Muzai, keren. Respect. Kamu nanti harus nonton podcast ini sama Adnan. Respect abangku. Keren kamu, Mas. Sama ini, bro. Aku masih belum puas nih mengulik Las Vegas apa. Kan di premis stand up pun juga ada yang bilang orang Indomaret ngambilin. Nah, itu. Orang Indomaret ngambilin orang Alfamart. Iya. Coba deh, gimana deh?
Itu mah apa sih namanya? yang Indomaret dan Alfamart kan itu kan hiperbola aja kan untuk teknik. Tapi cerita aslinya emang ada temanku yang dihamilin aja waktu SMP. Hah, teman SMP? Iya, SMP. Udah lulus atau pas masih Pas SMP? masih SMP. Oh, anjing. Pas masih SMP. SMP itu kurang lebih umur 15, 16. 15. Iya, 16 paling dewasa kayaknya. Anjing. Segitulah. Ada Temanmu cewek nih iya dong. yang menghamili orang Itu karyawan biru atau merah? biru. Wah, anjing. Si karyawan birunya nih apa maksudnya usianya? Oh, Pasti jauh banget tuh, Bar. jauh kan? Tai. Tanggung jawab nggak? Tanggung jawab. Keluar si temanmu cewek. Iya dong. Masa masih sekolah? Nggak mungkin lah. Itu disclaimer, itu kejadiannya bukan teman satu sekolah ya, tapi ada di lingkungan, bukan di lingkungan kampung, tapi di lingkungan pertemanan. Tapi dia seumuran? Iya, Okay. sepantaran. Waduh, SMP lo bro soalnya bro. SMP, oke, tadi gangster udah, adrenalin udah, dan balik lagi itu yang si karyawan biru tuh adrenalin sih hitungannya. Adrenalin lah ya, semua yang berkaitan dengan seks tuh adrenalin juga. Ini narkoba. Aso ini bro. Coba apa yang kamu lihat? Gimana ya? Narkoba di Merak itu sebenarnya bisa dibilang banyak, enggak juga banyak. Anjing, jadinya gimana bangsat? So aja, tapi kan tiap tahun kita pasti selalu ngeliat berita ada penangkapan ini narkoba di Merak kan. Iya. Iya. Sampai waktu itu aku pernah ngeliat ada narkoba dibalut sayur tahu. Ada tahu beritanya? Beritanya ada tahu. Anjing, gak Di kuat. dalam sayur tahu. Gak kuat ini. Anjing. Narkoba dalam, tapi itu bentuk narkobanya apa? Sayur. Oh, kayaknya entah ganja, entah sabu, kayaknya itu deh. Tapi aneh sih masuk ke sayur tahu. Fuck man. Loh? Enggak. Waktu aku sampai gara-gara ngeliat berita itu, sampai akhirnya nyari-nyari apa sih namanya? Orang-orang yang nyelundupin narkoba di mana aja, banyak. Investigasi tuh. Iya, tapi bukan di Merak ya. Aku observasi aja. Oke. Ada yang nyelundupin di sambal geprek. Wah, udah aneh nih. Aneh bangsat. Ada sambal ada di sambal. Anjing. Aneh nih. Minum konsumsi sabu tapi ada bawang putihnya kali ya. Iya. Wah, ini aneh sih. Terus nan. Terus kalau sebenarnya kalau misalkan ini untuk di Merak sendiri ya, kayaknya itu tuh karena ini deh, karena yang berita-berita tadi, karena berita-berita tadi, jadi efeknya ke anak-anak Merak juga beberapa, sampai akhirnya ikut-ikutan lah make barang kayak gitu. Oke. Itu atas dasar FOMO atau ini ada ngejar eksistensi biasanya kan gitu kan? Kurang tahu ya, entah mereka FOMO. Tapi yang pasti itu bukan FOMO sih. Bukan FOMO sih. Tapi aku berani jamin itu kalau kayak gitu bukan FOMO, tapi kayak ya pengen aja. Ada beberapa orang yang pengen aja, terus mungkin juga ada yang penasaran. Terus juga ada juga yang pengen nih gua nih gitu tuh, mencari validasi. Oke, keren gitu tuh. Kalau FOMO mah enggak sih. Oke, tapi ya itu sih. Pada akhirnya akan mengkerucut pada satu pembahasan berkaitannya dengan adrenalin sih. Adrenalin. Nah, Adnan yang dari kecil sampai umur berapa? Apanya? Sampai sekarang masih dong. Berarti kan secara upbringing, secara pola asuhmu di luar keluarga itu kan ya lingkungannya seperti itu. Apa yang kamu rasakan? Kamu kan kalau aku lihat ya, kamu orang yang rajin di bidang kesenian. Oh ya. Kamu ikut nari, kamu stand up, kamu macam-macam gitu. Kamu nggak ada ke arah situnya. Bahkan gesturmu tuh nggak ada yang menunjukkan kamu sewadidiu itu gitu loh. Nah, kamu apa sikapmu terhadap lingkunganmu yang seperti itu tuh apa?
Ini aja sih kayak aku masih bukan mentoleransi ya, jadi kayak berteman mah sama siapa aja, yang penting mereka nggak terlalu masuk ke dalam hidup. Respect. Nggak yang sampai ngeintervensi hidup ya, nan lo nggak gaul kalau nggak narkoba, nan lo nggak gaul kalau nggak ngerokok gitu, enggak. Ngeri tuh. Cukup situ aja. Oke. Kayak berteman sama siapa aja. Tapi jangan sampai orang mengintervensi hidup kita gitu. Oke. Berarti secara pendirian atau mungkin ini kali ya. Kamu memang udah dari awal aku menyukai sebuah kegiatan bernama kesenian itu sendiri. Sehingga dengan lingkungan teman-teman kamu yang seperti itu, kamu kayaknya aku nggak ikut mereka deh. Oh iya. Gitu Iya. Lebih ke ini sih, mahal. Mahal bro. Mahal, gue nggak sanggup buat belinya. Mahal bro, memang mahal. Mahal itu. Aku paling ini ya, kalau narkoba ini aku cuma pernah lihat doang. Jadi ya memang dulu di Jogja saya sempat ini mabok ke party gitu. Yeah. Nah kebetulan di table aku misal table sini ya, di table sebelahku persis itu lagi ada tuh kayak gituan tuh. Pakai apa transaksi? Aku nggak tahu, pokoknya aku ngelihat ada pil satu kecil, tapi ada kayak muka senyum. Ada obat pilek sih, obat pilek karena pokoknya itulah pokoknya ya anjing. Di saat itu aku ngeliatnya kayak itu apa ya? Kayak meskipun samar-samar, aku tuh masih mencoba pengen lihat gitu loh. Karena ada yang bentuknya, aku paling ingat tuh muka senyum. Jadi di pil kecil ini ada kayak muka senyum, smile gitu. Terus ada kalau nggak salah gambar singa lah atau gambar apa gitu. Aku ngeliat itu apa ya? Cuman ya udah aku reken aja, oh ya udah biarin gitu doang. Taunya setelah pas pulang kobam, ternyata itu inek gitu. Oh nggak tahu sih kalau macam-macam kayak gitu, tapi waktu dulu waktu masih suka main ini, masih suka ngeband. Asoy. Ngeband kan dulu sama teman-teman. Asoy nih. Kita tuh kiblatnya ke slang. Slankers. Caur waktu itu ya. Sampai ada teman aku yang saking terinspirasinya sama Bim, drummer kan, dia ngedrum juga. Sampai disamain semua gerak-geriknya, dari cara main drum dan cara ngomong. Pas ngeband juga kayak gitu, latihan ya, bukan nge-perform, kita nggak pernah. Ini juga gitu, sampai kayak ya Bim slang gimana lah sih, kayak gitu kan. Coba kecot ya. Kayak cara ngomongnya aja kan kayak gitu kan. Iya. Ayo satu lagu lagi gitu. Gitu kan. Nah, aku baru tahu sebenarnya dia tuh bukan impersonate, ternyata emang obat. Anjing. Emang make dulu. Tolong. Anjing. Aku nggak tahu waduh. Aku tuh tahu, keren. Aduh. Berarti kamu ngerental lagi ngeband sama orang make. Dia dari pil-pil gitu sih. Dari pil-pil gitu ya. Tapi ya whatever itu pil apa kita nggak tahu, tapi secara perilaku dia seperti itu persis. Ya, seperti itu persis. Ya aku mikirnya impersonate kan karena dia ngefans. Ternyata enggak. Ternyata itu menjiwai sih. Ternyata menjiwai. Weh, kecot sih itu Kecot itu mah. Las Vegas itu. Oke. Gitu, merat. Tapi paling enggak ya ini sih kita konteksnya ngobrol santai aja ya. Ada satu yang gue tangkep, ada apa ya, sisi adrenalin yang high juga nih, seru juga nih, suka tantangan gitu loh maksudnya. Oh, sangat suka tantangan. Ada tambahan cerita nggak? Apa? Ya ini tentang apalah, mungkin cerita di selain narkoba, free sex, dan tawuran misalnya. Apa ya? Paling ini sih. Enggak, orang merak emang sangat suka tantangan. Terbukti ketika kita lagi main tarkam. Enggak ada tarkam yang enggak ribut. Pasti ribut. Kan kalau tarkam itu kan umumnya bisa 30 bahkan sampai 60 pertandingan. Tapi masa di sekian banyak itu semuanya tawuran kan? Nggak mungkin. 30 sampai 60 pertandingan. Biasanya dalam satu turnamen in total dari pertandingan pertama sampai sampai final. Oh iya ya. Itu 30 pertandingan tuh. Dan hampir dari 30 pertandingan itu semua ricuh. Enggak. Paling ada pertandingan yang intensitasnya tinggi aja.
Kayak misalkan derby kampung sebelah itu pasti. Derby. Pasti. Atau misalkan ada sejarah yang sejarah rival nih kampung ini sama kampung sana walaupun jauh tapi emang mereka suka bersih tegang gitu kan. Itu pasti. Contohnya kayak misalkan Persija aja. Tapi itu Jakarta Bandung masih deket ya. Itu kota. Kayak ini deh. Arsenal Tottenham kali. Arsenal Tottenham. Oke. Kayak gitu. Masih ini. Itu ada namanya nggak kalau Arsenal Tottenham kan North London Derby. Liverpool Everton kan Merseyside. Nah itu ada nggak sebutan-sebutan di Merak gitu? Kurang tahu ya, tapi tiap kampung aku main sama kampung sebelah namanya derby coupling. Wih. Karena coupling baru 1 dan coupling baru 2. Oh 2 coupling ini semuanya baru? Apa gimana sih? Enggak, coupling baru tuh kayak apa ya? Sebenarnya Merak itu secara sejarah Merak itu kayaknya orang-orang yang datang tuh orang-orang pendatang deh, bukan orang penduduk situ asli. Oke. Contohnya aku. Aku kan di Merak kan tumbuh besar, lahir mah di Bandung. Kalau bapak ibu aslinya mana? Bapak itu Palembang, lahir di Serang, ibu orang Bandung. Orang Bandung. Jadi kan pendatang jatuhnya kan, bukan orang Merak aslinya. Iya, betul. Adik-adik aku yang orang Merak asli karena lahir dan besar di sana. Merak. Iya. Oke. Terus? Nah, karena orang Merak itu emang pendatang semua, bisa dibilang hampir pendatang semua. Jadi ada namanya coupling baru 1 dan coupling baru 2. Oke. Yang baru. Dan itu jadi derby coupling. Respect. Seru banget itu. Respect. Tapi kita sekarang udah damai. Tapi kalau tiap match tuh kayak El Clasico. El Clasico. Bukan apalah derby Manchester, derby London gak main El Clasico. El Clasico itu seru banget. Wah, Barca Madrid. Tapi biasanya ada yang pasang nggak? Pasti adalah. Pastilah, namanya kayak gitu mah. Nggak mungkin nggak ada yang nggak pasang. Iya, pasti. Anjir. Wah, itu seru sih, Merak seru. Seru. Tapi yang aku masih ini ya, dari lingkunganmu yang udah kita bahas tadi mengenai Merak dan kamu memilih jalur kesenian. Oh iya. Kira-kira temanmu ada yang terlibat nggak dalam jalur kesenian ini? Tapi sambil ditahan, saya mau ambil pot. Boleh.